Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Di sini dapat kalian lihat pada peta konsep ini bahwasanya materi yang akan kita pelajari yakni sholat berjamaah. Kemudian ketentuan sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah, kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Namun khusus untuk minggu ini kita akan mempelajari pengertian dan hukum, syarat sah, kemudian halangan sholat berjamaah. Sebelum kita masuk pada materi sholat berjamaah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwasanya masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah atau menjalin persatuan. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu, dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketentuan sholat berjamaah berkaitan dengan pengertian dan hukum. Tahukah kalian apakah sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian atau munfarid adalah dilipat gandakan pahalanya 27 derajat. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Umar, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadzi bisab'in wa isrina darajatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian memasuki subbab yang kedua, yakni syarat sah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana berikut. Yang pertama, 1. Adanya imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sebagaimana ilustrasi peta konsep yang ada di bawah ini, bahwasanya imam berada pada posisi di depan makmum. Lah, kemudian makmum berada posisi di belakang imam. Perlu kalian ketahui bahwasanya imam itu juga memiliki syarat-syarat tertentu. Dikatakan seseorang itu dijadikan sebagai imam. Begitu juga makmum, ada syarat-syaratnya juga sebagai makmum. Kemudian ada
macam-macam makmum. Kedudukan seorang imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Dan yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, baik itu makhorijul hurufnya ataupun tajwidnya. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain atau yang menjadi makmum. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, baligh. Baligh ini dalam artian sudah dewasa, sudah mimpi basah, ataupun sudah dikenai hukum taklifiyah, wajib, haram, makruh, dan mubah. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki, perempuan juga boleh jadi imam, kalau makmumnya perempuan semua. Dan yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Lalu, syarat menjadi makmum. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. 1. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, seorang imam sholat asar, makmum juga harus mengikuti sholat asarnya imam. Pada peta konsep tadi sudah saya jelaskan bahwasanya makmum itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, makmum muwafiq. Yang kedua, makmum masbuk. Dikatakan seorang makmum ini menjadi makmum muwafiq apabila dia mengikuti seluruh rangkaian sholatnya imam atau mengikuti rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Yang kedua, dikatakan makmum ini makmum masbuk apabila makmum ini tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersamaan dengan imam di rakaat pertama. Lah, jika kalian sebagai makmum masbuk, kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara mengikuti jumlah rakaat atau menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan ini sangat penting, siapa tahu kalian mengalaminya. Ilustrasi yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, semisal, kemudian imam masih berdiri pada rakaat pertama, makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku'. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku' mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut juga mengikuti salam. Ilustrasi yang kedua, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku' untuk rakaat pertama. Kemudian makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam.
Ilustrasi yang ketiga. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama, lalu makmum ini datang. Makmum lalu berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Langsung iktidal dan sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Kemudian memasuki subbab yang ketiga, yakni tentang halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan, kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangan itu adalah yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, pete, dan jengkol. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu ini kita hanya membahas masalah ketentuan sholat berjamaah. Sedangkan untuk minggu depannya, kita akan mempelajari tata cara sholat berjamaah, kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Mungkin hanya ini saja yang dapat Pak Zaki sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.